Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jami'a wa salatu wassalamu ala asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima biqadri adhamati dhatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini kita nanti akan latihan soal kompetensi bidang pendidikan agama Islam, dan soal ini kami susun berdasarkan modul Al-Quran Hadis, berdasarkan modul struktur ilmu dalam perspektif agama Islam. Selanjutnya berdasarkan modul PAI kontemporer dan akidah akhlak. Dan mudah-mudahan apa yang nanti kita sajikan, mudah-mudahan saja ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, mari bergabung dengan kami dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel. Karena channel ini masih tetap membahas soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal nomor 1. Seperti biasa, kita sebelum ke soal nomor 1, marilah kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal nomor 1. Al-Quran melarang orang mukmin mukallaf melakukan transaksi jual beli pada saat muazin telah mengumandangkan azan untuk sholat Jum'ah terdapat pada ayat A. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, B. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, C. Quran Surat Ali Imran ayat 59, D. Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan E. Quran Surat Al-Muzammil ayat 2. Silahkan tebak Bapak Ibu untuk jawabannya. Kami hitung waktu 5 detik mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi untuk nomor 1 Bapak Ibu, jawaban yang tepat adalah A, yaitu Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. La'allakum tuflihun. Potongan ayat ini menginformasikan bahwa orang beriman setelah melaksanakan sholat Jum'ah kemudian memiliki etos kerja yang tinggi akan memperoleh A. keberuntungan, B. keberkahan, C. rizki yang melimpah, D. pahala yang besar, dan E. kemuliaan hidup. Silahkan coba. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 Bapak Ibu adalah la'allakum tuflihun. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu keberuntungan, yaitu fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Untuk jawaban yang tepat la'allakum tuflihun adalah A, yaitu keberuntungan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3.
Perumpamaan orang yang tidak memanfaatkan potensi yang diberikan Allah menurut potongan ayat berikut. Ulaika kal an'ami balhum adalu. Ulaika humul ghafilun. A. Seperti orang-orang yang kehilangan akal. B. Seperti seekor keledai yang dungu. C. Seperti binatang ternak. D. Seperti orang-orang yang mabuk. Dan E. Seperti orang-orang yang kehilangan ingatan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C, yaitu seperti binatang ternak. Ayat tersebut termasuk potongan surat Al-A'raf ayat 179. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Potongan ayat yang tepat untuk terjemahan ini adalah A. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. B. Walahum adhanul la yasma'una biha. C. Lahum qulubul la yafqahuna biha. D. Walahum aghyunul la yubsiruna biha. Dan E. Ulaika humul ghafilun. Silakan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah B, yaitu walahum adhanul la yasma'una biha. Jadi termasuk golongan dalam potongan surat Al-A'raf ayat 179 Bapak Ibu, yang artinya dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah B, walahum adhanal la yasma'una biha. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Pemimpin kedudukan sangat penting karena sebagai penentu kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pernyataan di atas termasuk kesimpulan dari A. Quran surat Al-Maidah ayat 57. B. Quran surat An-Nisa ayat 144. C. Quran surat Al-Baqarah ayat 144. D. Quran surat Ali Imran ayat 26. Dan E. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kita cari isi kandungannya dulu Bapak Ibu. Untuk Quran surat Al-Maidah ayat 57 adalah ayat ini menjelaskan bahwa yang patut dijadikan sebagai pemimpin umat Islam adalah Allah, kemudian Rasulnya dan orang beriman. Terus isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 44 adalah ayat ini menjelaskan larangan terhadap orang kafir sebagai pemimpin. Isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 144 adalah ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat, bangsa Yahudi menyembunyikan kebenaran maksiat dan dosa. Isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 26, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 26 ini ditegaskan bahwa manusia wajib mengakui kemahakuasaan Allah dan tunduk kepadanya. Dan E. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 58 adalah ayat ini menjelaskan, yaitu perintah untuk memberi amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Silakan tebak Bapak Ibu jawabannya. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat Bapak Ibu nomor 5 adalah D, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 26. Pembahasannya, isi kandungan Al-Quran surat Ali Imran ayat 26 tentang kepemimpinan. Allah Malik al-Mulk adalah dia sumber kepemilikan. Dia yang terlaksana kehendaknya dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan wilayah kekuasaannya adalah seluruh wujud ini. Itu dia laksanakan sesuai dengan cara yang dikehendakinya, baik saat mewujudkan, meniadakan, menganugerahkan, mempertahankan, dan mencabut. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah Quran surat Ali Imran ayat 26. Jadi
pemimpin memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagai penentu kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, yaitu termasuk kesimpulan dari Quran surat Ali Imran ayat 26. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Nama saudagar yang membawa barang dagangan dari Syam yang terdapat dalam asbabun nuzul Quran surat Al-Jumu'ah ayat 11 adalah A. Dihyat ibnu Khalifah Al-Kalbi, B. As-Sa'labah, C. Ubay bin Ka'ab, D. Zubair bin Awam, dan E. Al-Mughirah bin Subah. Silahkan tebak Bapak Ibu untuk jawaban nomor 6. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Pada ayat ini Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba daripada Rasulullah, sehingga mereka meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan berdiri berkhutbah. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa kedatangan Dihyah Al-Kalbi dari Syam, Suriah, bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak, dan lain-lainnya. Menurut kebiasaan, apabila rombongan unta dagangannya tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh kendang sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah A, yaitu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Terjemahan yang tepat dari Quran surat Ali Imran ayat 190 di bawah ini adalah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. A. Sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. B. Sesungguhnya dalam penciptaan surga dan neraka dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. C. Sesungguhnya dalam menciptakan bumi dan bulan dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. D. Sesungguhnya dalam penciptaan manusia dan hewan dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dan E. Sesungguhnya dalam menciptakan planet-planet dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah A, yaitu sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Perancis. Sebagai salah satu peletak dasar sosiologi, ia mengatakan bahwa sosiologi mempelajari ilmu tentang A. tindakan sosial, B. realitas sosial, C. struktur sosial, D. imajinasi sosial, dan E. fakta sosial. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah E, yaitu fakta sosial. Emile Durkheim pembahasannya mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan berada di luar diri individu dan memiliki kekuatan yang memaksa. Sebagai contoh, dalam hidup bermasyarakat terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi seperti di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya mencakup berbagai peraturan yang wajib ditaati oleh semua umat Islam.
Al-Quran juga mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Di bawah ini fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam diantaranya adalah a. memperkuat semua hadis dari perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. B. sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. C. memperkuat hukum dan aturan-aturan yang ada di masyarakat. D. merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum dan universal. Dan E. menjelaskan ijtihad yang disampaikan oleh para ulama. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A, yaitu memperkuat semua hadis dari perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam diantaranya memperkuat semua hadis dan dari perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Seiring berkembangnya teknologi, banyak di antara siswa yang dapat menciptakan aplikasi terkait dengan IT. Wujud perilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam sikap A. menjadi teladan dalam masyarakat. B. meneladani prestasi yang telah dicapai. C. tidak merusak, meniru, dan memalsukan. D. berinovasi dan berkarya dengan baik. Dan E. menghindarkan perasaan iri dan dengki. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah D, yaitu berinovasi dan berkarya dengan baik. Wujud perilaku kerja keras dan perkembangan teknologi dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam sikap berinovasi dan berkarya dengan baik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Sejak dulu dalam dunia pendidikan sudah ada ujian nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pendidikan di negeri ini. Ironisnya, setiap kegiatan ujian nasional berlangsung terjadi perilaku negatif seperti bocornya soal, saling menyontek, dan tipu daya. Perilaku yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah A. sikap kerja keras dan bertanggung jawab dalam ujian. B. kerjasama yang baik antara penyusun soal dan percetakan. C. kerjasama yang baik antara percetakan dan kurir pengantar soal. D. semangat kerja keras dan sikap tanggung jawab di kalangan siswa rendah. E. kerjasama yang baik antara penyusun soal, percetakan, dan penjual kunci jawaban. Silakan tebak Bapak Ibu, nomor 11. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah D, yaitu semangat kerja keras dan sikap tanggung jawab di kalangan siswa rendah. Jadi perilaku yang menyebabkan permasalahan negatif seperti bocornya soal, saling menyontek, dan tipu daya tersebut adalah mereka atau semangat mereka untuk kerja keras dan sikap tanggung jawab di kalangan siswa masih tergolong rendah Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Salah satu amalan dapat dalam rangkaian ibadah haji adalah berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwa, sa'i, sebagaimana pernah dilakukan oleh ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar dalam mencari air. Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sa'i berdasarkan deskripsi di atas adalah A. menumbuhkan sifat jujur, rela berkorban, dan sabar dalam kehidupan. B. menghindarkan diri dari sikap kikir dan sombong dalam pergaulan. C. menumbuhkan sikap dermawan dan memiliki kepedulian kepada sesama. Dan D. menjadikan perilaku yang teguh, menjadikan pribadi yang teguh, berpendirian, dan kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Dan E. menumbuhkan kesadaran bahwa usaha yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil. Silahkan tebak Bapak Ibu untuk jawaban nomor 12. 5, 4,
3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah A, yaitu menumbuhkan sifat jujur, rela berkorban, dan sabar dalam kehidupan. Hikmah yang bisa dipetik dari pelaksanaan sa'i berdasarkan deskripsi di atas adalah menumbuhkan sifat jujur, rela berkorban, dan sabar dalam kehidupan. Untuk jawaban yang tepat adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 13. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi itu. 2. Ketentuan-ketentuan dalam transaksi boleh menyimpang dari aturan syariah. 3. Setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. 4. Setiap transaksi hendaknya dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. 5. Transaksi ekonomi antara umat Islam dan non-Islam diperbolehkan walaupun menyimpang dari syariat. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ke dalam asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam adalah A. 1, 2, dan 3, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 2, 3, dan 4, dan E. 1, 3, dan 4. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah E, yaitu 1, 3, dan 4 Bapak Ibu. Jadi yang termasuk dalam asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam ialah 1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi itu. Lalu nomor 3, setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Lalu nomor 4, setiap transaksi hendaknya dilandasi dengan niat baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 14. Perhatikan contoh-contoh transaksi jual beli dengan cara online berikut ini. 1. Toko cahaya menampilkan deskripsi produk yang dijualnya dengan menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang tersebut. 2. Toko surya menyertakan gambar dilengkapi dengan keterangan lengkap sesuai dengan spesifikasi produk yang dijualnya. 3. Toko Dava menjual produknya dengan cara kredit atau cicilan. 4. Toko Sinar mengirimkan produk dengan merek yang berbeda dari yang dipesan pembelinya. Manakah transaksi jual beli di atas yang dibenarkan menurut ajaran Islam? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, dan E. 3 dan 4. Silahkan tebak jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah C Bapak Ibu, yaitu 2 dan 3. Jadi transaksi jual beli di atas yang dibenarkan menurut Islam adalah 2. Toko surya menyertakan gambar dilengkapi dengan keterangan lengkap sesuai dengan spesifikasi produk yang dijualnya. Lalu 3. Toko Dava menjualkan produknya dengan cara kredit. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C, 2 dan 3. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 15. Raihan dan Arika akan mengikat diri dan menghalalkan hubungan mereka dalam jalinan suci pernikahan. Mereka ingin mewujudkan kemaslahatan dan memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam zina. Dalam melaksanakan pernikahan tentu harus sesuai dengan tata cara, rukun dan syarat yang telah ditentukan agar sah secara islami. Berikut ini yang termasuk rukun nikah ialah A. Calon suami istri, petugas dari KUA, wali nikah dan ijab qabul. B. Calon suami istri, orang tua dan ijab qabul. C. Calon suami istri,
mahar untuk istri, orang tua, ijab kabul. D. Calon suami istri, mahar, wali nikah dan 2 orang saksi. Dan E. Calon suami istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Jadi rukun nikah adalah, silakan tebak, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah E, Bapak Ibu, yaitu ada rukun nikah, ada 1 calon suami istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Rukun nikah meliputi 1 ada mempelai laki-laki, 2 ada mempelai perempuan, 3 ada wali nikah untuk mempelai perempuan, dan 4 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah, dan 5 adalah ijab dan kabul. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah E, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 16. Handphone milik Tony mengalami masalah pada baterainya. Dia hendak menjualnya dengan cara menawarkan HP miliknya pada grup jual beli online di akun media sosial dengan harga murah, serta menampilkan spesifikasi lengkap dan tahun pembuatannya secara benar tanpa menyebutkan cacat pada baterainya. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Tony bersalah karena menjual HP miliknya dengan harga miliknya dengan benar. C. Tony tidak dianggap salah karena dia telah menyebutkan bahwa HP miliknya tidak cacat. D. Tony dianggap tidak jujur karena menjual HP miliknya dengan menyembunyikan cacatnya. Dan E. Tony tidak melanggar nilai kejujuran karena cacat pada HP-nya atau miliknya sudah disesuaikan dengan harganya. Silahkan tebak Bapak Ibu untuk jawaban nomor 16. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 16 adalah D, Bapak Ibu, yaitu Tony dianggap tidak jujur karena menjual HP miliknya dengan menyembunyikan cacatnya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 17. Ahmad adalah orang kaya lalu memberikan modal kepada Firdaus untuk berdagang. Hasil kesepakatan berdua untung rugi dibagi 2. Kerjasama seperti ini termasuk A. Khirot, B. Sirkah, C. Musakhoh, D. Ijarah, dan E. Mukhobaroh. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 17 adalah B, yaitu termasuk kerjasama sirkah Bapak Ibu. Sirkah adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha ra'as al-mal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 18. Yang termasuk ijarah adalah pekerjaan sebagaimana di bawah ini. A. Amir menyewa ruko Umar untuk menjual pakaian dan alat tulis. B. Didi menerima upah memperbaiki rumah Asnawi. C. Imam dan Arhaman mengumpulkan modal untuk membentuk PT. D. Ilham membuat sayembara, siapa yang menemukan motornya yang hilang akan diberi hadiah. Dan E. Ahmad menjual kebunnya untuk membantu saudaranya yang kena musibah. Yang termasuk ijarah Bapak Ibu. Ijarah itu kalau tidak salah sewa menyewa properti kalau tidak salah ya. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu, yaitu Amir menyewa ruko Umar untuk menjual pakaian dan alat tulis. Pembahasannya, tak hanya kegiatan jual beli properti, kegiatan sewa menyewa properti pun diatur dalam hukum Islam, yaitu dalam hukum ijarah. Sewa menyewa properti seperti menyewa rumah, apartemen, ruko, dan kosan termasuk ke dalam ijarah. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 18 adalah
A Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 19. Mempercayakan menitipkan sesuatu barang kepada orang lain untuk dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara. Pengertian dari A, aziyah, B, hiwalah, C, ji'alah, D, wakalah, dan E, wadiah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 19 adalah E, yaitu wadiah. Pembahasannya, yang dimaksud dengan wadiah adalah menerima barang titipan dalam Islam adalah menitipkan barang kepada orang lain untuk dipelihara dengan wajar, seperti macam-macam bentuk amanah dalam Islam yang merupakan suatu amanah dan disunahkan bagi orang yang dipercayakan untuk menerimanya, dan orang tersebut tidak diharuskan mengganti kerugian apa-apa jika ada kerusakan. Jadi mempercayakan menitipkan suatu barang kepada orang lain untuk dijaga sebaik-baiknya dan dipelihara dengan semestinya adalah pengertian dari E, wadiah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 20. Di antara ulama ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan asuransi. Perbedaan disebabkan karena di bawah ini, kecuali A, asuransi secara tegas diharamkan dalam Al-Quran, B, asuransi prinsipnya sama dengan judi, C, asuransi mengandung unsur riba, D, asuransi mengandung unsur ketidakpastian, dan E, asuransi termasuk akad jual beli yang tidak sesuai. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah A Bapak Ibu. Asuransi secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Di antara ulama ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan asuransi. Perbedaan disebabkan karena di bawah ini, kecuali asuransi secara tegas diharamkan dalam Al-Quran. Jadi asuransi itu sebetulnya dalam Al-Quran tidak diterangkan secara tegas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada dasar asuransi itu diharamkan di dalam Al-Quran. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 20 adalah A Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 21. Barang lukhotah bisa menjadi milik penemunya bila A, sudah diumumkan tapi pemiliknya tidak datang, B, barang temuan bisa rusak jika dibiarkan lama, C, sudah diumumkan selama 1 tahun tapi tidak ada yang mengambilnya, D, diyakini barang tersebut tidak ada pemiliknya, dan E, sudah diumumkan selama 1 bulan tetapi tidak ada yang mengambilnya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 21, barang lukhotah adalah barang temuan kalau tidak salah ya. Untuk jawaban tepat adalah C, yaitu sudah diumumkan selama 1 tahun tapi tidak ada yang mengambilnya. Pembahasannya, dasar masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang barang temuan. Maka beliau bersabda, lihatlah kemasannya dan pengikatnya, kemudian umumkan selama 1 tahun hingga datang pembelinya. Kalau tidak datang maka barang itu terserah kamu. Jadi untuk jawaban nomor 21, barang lukhotah bisa menjadi milik penemunya bila sudah diumumkan selama 1 tahun tapi tidak ada yang mengambilnya. Untuk jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 22. Yang dimaksud dengan hatu atau hat'u sibahul amdi adalah A, pembunuhan yang disengaja, B, pembunuhan seperti disengaja, C, pembunuhan yang tidak disengaja, D, pembunuhan yang dilakukan karena terpaksa, dan E, pembunuhan yang direncanakan. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 22 adalah C, yaitu pembunuhan yang tidak disengaja. Jadi yang dimaksud dengan hatu sibhul amdi adalah pembunuhan yang tidak disengaja.
Khatu sibul amdi adalah yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud untuk melakukan tindak pembunuhan itu sendiri atau terhadap orang tertentu atau tanpa bermaksud pada salah satunya, Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah C, pembunuhan yang tidak disengaja. 3, Bapak Ibu, alal yadi ma'aqadat hatta tu'adiyah. Hadis tersebut menegaskan bahwa A, orang yang mencuri harus dipotong tangannya, B, orang yang mencuri harus mengembalikan barang-barang curiannya, C, orang yang mencuri akan disiksa oleh Allah, D, mencuri adalah perbuatan dilaknat, dan E, orang yang mencuri harus dipotong tangannya dan dipenjarakan. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 23 adalah B, Bapak Ibu, yaitu orang yang mencuri harus mengembalikan barang-barang curiannya. Kewajiban tangan menggantinya karena mengambilnya sampai dikembalikan. Hadis riwayat Abu Dawud, Hakim, dan disahihkan oleh serta Ibnu Majah. Namun hadis ini didhaifkan Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami nomor 3737. Untuk jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Jadi orang yang mencuri harus mengembalikan barang-barang curiannya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu, kali ini kita sudah menyelesaikan 23 soal, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Kami cukupkan sampai di sini dahulu, nanti kita bahas soal berikutnya, soal-soal tes kompetensi bidang pada hari berikutnya, Bapak Ibu. Kami akhiri. Azallahu wa iyyakum wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.